Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Itulah yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami dari jam istirahat kami, jam tidur kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh melihat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga ketika kami membaca, kami merenungkan, dan firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 8, ayat 32-36. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Andalkan hikmat yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal merupakan kitab yang berisi hikmat dari Tuhan dan yang sepatutnya dihidupi setiap pembacanya dalam kehidupan setiap hari. Kita tahu bahwa penulis utama kitab Amsal adalah Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Salomo berdoa untuk meminta hikmat. Dapat kita bayangkan betapa pentingnya hikmat tersebut sehingga seorang raja pun memintanya kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini ingin mengajak umat Tuhan untuk berefleksi. Hendaklah kita sebagai orang percaya meminta hikmat yang berasal dari Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Selanjutnya menjadi peringatan yang cukup keras agar kita tidak hidup berdasarkan hikmat diri sendiri dan bersandar pada diri sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Jadilah orang percaya yang hidupnya bertaut penuh kepada Tuhan, dimulai dari Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat adalah sumber sukacita bagi Sang Khalik Pencipta maupun bagi si makhluk yang diciptakan dalam ayat yang ke-30-31. Tampak bahwa hikmat merupakan bagaikan fondasi, di atasnya lah segala sesuatu dibangun. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mendengarkan nasihat hikmat, karena hikmat berasal dari Allah. Hikmat memang menganggap pendengarnya sebagai anak-anaknya, maka ia mengimbau bagi pendengarnya untuk menghiraukan dan mentaati dia agar berbahagia dan mendapatkan berkat dalam ayat 32-35. Hikmat mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Hikmatlah yang akan memimpin orang yang bersedia mendengarkan dia. Sementara hidup orang yang mengabaikan hikmat akan berakhir sia-sia. Membenci hikmat berarti menyukai maut. Menyukai hikmat berarti menyukai hidup. Yang mana yang Anda pilih? Ingatlah bahwa melalui hikmat orang bisa mengetahui rahasia hidup yang memberi kepuasan, yakni hidup yang mendapat perkenanan Allah. Sebab itu, jadilah orang yang berhikmat. Yakinkan diri kita bahwa setiap aspek dalam hidup kita terbuka pada tuntunan hikmat Allah agar kita tidak binasa. Berjalanlah dalam pimpinan hikmat Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, mari kita bersyukur bersama karena memiliki Tuhan Yesus, Sang Hikmat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini yang mengajarkan kami untuk mengandalkan hikmat Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan setiap hari kami boleh diberkati lewat perenungan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan
untuk kami mengandalkan hikmat yang berasal daripada Allah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.